Saudaraku, hari ini kita memasuki ruang yang tidak terang dan tidak lapang, dan jelas bukan untuk orang yang lemah hati. Apa yang akan kuungkapkan memiliki bobot yang nyata. Dan sebelum aku melanjutkan, aku harus mengakui keberanian yang telah membawamu ke sini. Kau melihat peringatan di awal, namun kau memilih untuk tetap tinggal, mendengarkan, dan menghadapi kebenaran yang tidak nyaman yang dihindari kebanyakan pria sepanjang hidup mereka. Keberanian seperti ini tidak menimbulkan kebisingan. Ia tenang, konstan, dan sangat kuat. Ini bukan hiburan. Kita tidak berbicara tentang trik, karisma, teknik daya tarik, atau nasihat daur ulang. Kita berbicara tentang kebenaran, kebenaran langsung, dan tanpa basa-basi yang mampu mengguncang sepenuhnya semua yang kau yakini tentang cinta, kesetiaan, dan kepercayaan. Kebenaran yang mungkin membuka kembali luka lama, bekas luka yang kau kira telah sembuh. Tetapi terkadang, saudaraku, pertumbuhan menuntut hal itu. Kau harus melihat luka itu lagi dan memahaminya apa adanya. Apa yang akan kubagikan bukanlah cerita yang dilebih-lebihkan untuk menarik perhatian. Ini bukan fiksi. Ini adalah hasil dari penelitian nyata, pengalaman nyata, dan suara-suara sunyi dari para pria yang menanggung penderitaan mereka sendirian. Selama beberapa hari, tim saya dan saya mengumpulkan informasi ini, bukan untuk ketenaran atau angka, tetapi untuk pria seperti Anda. Pria yang menjalani perjuangan mereka dalam diam karena tidak ada yang pernah mengatakan kebenaran kepada mereka. Masyarakat mengharapkan Anda untuk kuat, tersenyum dan terus maju, bahkan ketika di dalam hati Anda merasa semuanya runtuh dan hati Anda menderita dalam diam. Biarkan momen ini menjadi pencerahan Anda. Jika Anda di sini, katakan pada diri sendiri, saya melihat kebenaran. Karena, baik Anda sudah menikah atau berencana menikah, esensi identitas seorang pria bertumpu pada prinsip suci, kesetiaan. Kesetiaan Anda adalah mahkota Anda, kehormatan Anda, dan fondasi kokoh dari siapa diri Anda. Tetapi muncul pertanyaan sulit, bagaimana jika orang yang Anda beri kesetiaan sebenarnya tidak pernah layak mendapatkannya? Ini bukan untuk menghancurkan Anda, saudaraku, tetapi untuk melindungi Anda. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang badai ini, beri saya waktu setengah menit. Bukan untuk saya, bukan karena ego, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar dari kita berdua. Di luar sana, di jalan-jalan yang kita lalui setiap hari, ada makhluk-makhluk yang menderita dalam diam. Makhluk-makhluk yang menangis di malam hari, bukan karena sakit, tetapi karena kelaparan. Kucing-kucing terlantar, anjing-anjing terlupakan, hewan-hewan tak bersuara yang tetap merupakan ciptaan Tuhan dan layak mendapatkan belas kasihan. Saya tidak berasal dari keluarga kaya. Saya tidak memiliki sponsor besar atau studio mewah, tetapi saya memiliki Anda, kehadiran Anda, dukungan Anda, dan kekuatan Anda. Andalah yang telah membawa misi ini lebih jauh daripada yang bahkan dapat dilakukan keluarga saya sendiri. Bersama-sama kita telah memulai sesuatu yang tidak mencari tepuk tangan atau pengakuan, tetapi lebih untuk memelihara kehidupan yang diam dan rentan. Bahkan kontribusi kecil, harga secangkir kopi sederhana, dapat menyelamatkan nyawa malam ini. Jika hati Anda merasakan panggilan ini, lakukanlah bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta. Itu lebih dari cukup. Sekarang tarik napas dalam-dalam, karena mulai saat ini, saudaraku, kita memasuki api. 6 November 1948, Chicago, Jalan Raya M25. David Meller, 34 tahun, memulai kisah yang akan meninggalkan bekas mendalam di jiwanya. Ia bukanlah orang terkenal atau kaya. Ia hanyalah seorang pria biasa dengan hati yang setia. Pada tahun yang sama, ia menikahi Claire Evans, seorang wanita yang sepenuhnya ia percayai untuk berbagi hidup dengannya. Itu bukanlah pernikahan yang dangkal atau sekadar demi kenyamanan. Itu adalah cinta yang nyata, intens, dan tulus. Jenis cinta yang coba diabadikan para penyair dalam syair. Claire pernah berbisik kepadanya, "David, kaulah segalanya yang pernah kuinginkan untuk sisa hidupku." Kata-kata itu menjadi landasan harapannya, imannya, dan masa depan yang ia bayangkan. Namun, kata-kata temanku bisa memudar.
janji bisa kehilangan maknanya, dan apa yang tampak teguh dan tak tergoyahkan dari luar bisa runtuh ketika dihadapkan dengan kebenaran yang tersembunyi. Seiring waktu berlalu, pertengkaran kecil mulai terjadi, bukan karena pengkhianatan atau niat buruk, tetapi karena hal-hal sederhana, tagihan, makan malam, perselisihan sehari-hari. Namun, retakan kecil itu mulai mengungkap sesuatu yang lebih dalam, jarak yang sunyi, kekosongan yang perlahan tumbuh di antara dua orang yang seharusnya melangkah maju bersama. David bekerja tanpa lelah, menjalani dua pekerjaan dari pagi hingga malam. Dia tidak memiliki kekayaan materi yang besar, tetapi dia memiliki tekad yang teguh. Kekayaan sejatinya adalah kesetiaannya. Dia tidak pernah memimpikan kemewahan. Mimpinya sederhana, pulang ke rumah, makan malam bersama, dan beristirahat di samping wanita yang dicintainya. Baginya, itu adalah surga. Tetapi hati Claire mulai menjauh. Sedikit demi sedikit, dia menjauhkan diri darinya. Tidak hanya secara emosional, tetapi juga dari kehidupan yang telah mereka bangun bersama. Dia mulai mengabaikannya, memperlakukannya dengan dingin,